Oke guys, ini untuk patokan Anda juga para pemula dan saya. Jadi saya tidak mengerjakan kulkas ini kelamaan, ini sebabnya apa? Satu, penyakit harus ketemu. Kedua, ini kunci di kapiler. Jadi kuncinya ini di kapiler. Kalau masih bolong berarti saya sikat ganti filter. Anda saksikan prosesnya ini dari awal. Saya tidak putus ini dari awal sampai proses dingin ini berlangsung. Saya tidak putus video dan tidak saya edit karena ini di tempat orang. Makanya kalau yang namanya kulkas ketemu penyakitnya jelas, sudah pasti ini di atas angin. Langkah ini Anda sudah pasti bisa kalau menonton video dari awal. Jadi ini ngapain ngerjain kulkas ini lama-lama ini. Evap kondensor sudah saya tes ini, filter saya bongkar ternyata nol, tidak ada oli. Ini ngapain yang namanya flashing? Kelamaan guys, jadi duitnya juga ini lama, ngerjainnya lama, buang biaya waktunya, alah ini percuma. Anda tonton dari awal, jadi Anda akan tahu. Oke, saya akan lihat di dalam ini. Oke. Ini yang dimaksud. Terakhir ini harus dingin. Kalau belum icing harus dingin. Karena ini di atas ini evap terakhir. Seperti itu. Ngapain? Jadi seperti itu, langkah hanya potong ini 2 titik sampai 3 titik, beres perkara. Oke guys, ini tekanan 18 ini. Kalau di atas kurang dingin bisa tambahin, bisa kurangin. Jadi seperti itu langkahnya. Nangani mampet atau analisa mampet. Siang guys. Halo guys, Anda lihat ini. Ini kulkas LG ini ya, 1 pintu. Ini tidak dingin dari kemarin ini. Sudah saya colokin ini. Sekitar ada 5 menit ini saya ngambil alat-alat, kemudian saya colokin. Oke. Ini tidak anget, anget sedikit, kemudian di dalam ini tidak ada dingin. Jadi ini tidak ada dingin. Suaranya kecil sekali di evap. Jadi saya akan cabut dan saya akan potong di filter. Apakah ini mampet atau ada kebocoran ini? Hanya 2 ini. Oke. Cabut. Anda perhatikan ini. Jadi langkah pertama dan awal ini. Kalau kulkas di dalam ini bunyi kecil atau kemerucuk atau tidak dingin, ini kalau dipotong di sini bisa dipastikan apakah bocor atau mampet. Kalau kasus seperti ini sudah bisa dipastikan ini mampet. Jadi ini sirkulasi ini tidak mau ke evap. Dan saya akan pastikan tekanan press kompresor ini masih bagus. Jadi ini sudah saya jamin ini mampet. Oke. Ini langkahnya. Pertama, saya akan pastikan
press ini bagus, ini harus dibuka, diisep. Jadi ini isep nih. Bau ini seperti ini. Sudah ini, saya akan pastikan press ini. Saya akan colokin. Jadi ini bisa lanjut atau tidak, ini kompresor ini bisa dipastikan ini bisa lanjut. Jadi ini hanya, dan Anda saksikan bahwa saya ini tidak ada flashing ini di bermain kulkas kalau tidak ada evap kecongkel. Jadi Anda saksikan, Anda potong kapiler filter 2 cm, pastikan ini mampet atau bocor, press bagus, bisa lanjut. Jadi seperti itu. Kita suwe ngerorana kebocoran pipa ya suwe. Kan kulkas ta ana sing kropos pipane iki karena wis suwe. Penyakit alam ngeri kita bebel. Mampet sedorat jalan itu dhuwur ademe. Iya, geletak apa ya? Beri yang dia mangkat. Hah? Ya, beri yang dia mangkat. Malah harus dibuka itu mau aku nek. Jujurnya sekolah gitu. Aduh, kayak banyak kan.
Saya install filter dulu ini. Anda saksikan. Pengisian masih belum saya pasang dan akan kasih metil ini. Ya, saya hidupin. Kapiler sudah saya bolongin ini. Jadi Anda lihat ini. Kalau kasus seperti ini, mampet seperti ini. Kalau kasusnya mampet seperti ini, saya akan uji nih. Di kapiler ini ngisap atau tidak. Saya menggunakan metil ini. Oh, ini tidak ditutup. Okay. Metil habis, kemudian ini sudah pasti ini bolong kapiler. Jadi saya pastikan. Saya akan isi satu kali lagi biar ini naik metilnya. Jadi cepat sekali menganalisa kalau mampet di kapiler. Anda saksikan ini. Saya akan membuktikan lagi kepada Anda. Saya hanya potong 3 pipa, isep, kapiler. Sudah itu saja. Pengisian maksudnya, isep ini pengisian. Saya akan lepas ini ya pengisian. Oke guys. Dan saya akan uji kepada Anda bahwa ini apakah sebab ini sumbat kapiler ini gara-gara oli. Ini saya jamin bukan. Mana ada oli kalau oli ini naik bukan karena sebab bocor. Hampir saya potong ini. Kalau oli ini sampai ke filter, ini sudah pasti si isi filter ini, keramik ini sudah pasti basah. Anda akan saksikan ini, saya juga tidak tahu ini. Oke. Kering. Ini kering, ini logika sekali nih untuk Anda. Makanya saya mengatakan di konten ini karena sesuai.
yang sudah saya uji nih. Oke guys, ini jelas saya tanpa flashing. Oke. Sudah, saya tinggal cabut dan sambung. Ini sudah pasti ini. Makanya ini ngapain ngerjain kulkas? Ini lama-lama. Sudah. Tapi ini dimundurin, ini lebih panas. Ini ngapain? Ini hanya ini saja yang saya kerjakan ini. Tidak ada kata lain. Filter, kapiler saya masukin metil, kemudian isep. Saya akan colokin ini kalau sudah seperti ini. Panas kenapa? Saya colokin ini. Saya colokin ini, fungsinya ini satu, takut las-lasan ini sumbat, bolak-balik saya bilang, ya. Kemudian kalau dengan korek di sini ini kalau ada kebocoran biasanya nyembur ini las-lasan. Jadi antara las-lasan filter ini sudah tadi saya belum pasang kapiler ini sudah saya tekan bahwa ini hidup, kemudian kapiler. Seperti itu. Jadi ini sederhana sebenarnya. Ini saya pastikan ini tidak mampet. Saya akan coba ini. Apakah benar saya mau kebobolan data kalau ini mampet. Ini LG 2 pintu, 1 pintu. Hanya potong ini dan ini saja nih, kapiler. Kunci di kulkas ini kapiler. Jadi saya sudah bolak-balik saya bilang ini mesin saya tidak ada hubungannya bicara mesin karena ini misalkan standar kulkas ini berarti ini sudah standar.
Jadi yang ada hubungannya, ini kapiler kunci di kulkas sudah, saya akan tabung, pasang pengisian. Saya akan las pengisian. Oke, Anda lihat saya hanya 3 titik. Las-lasan 1, 2, 3 ini. Artinya yang pasti karena dibuang si filter. Saya akan buktikan kepada Anda. Kalau sudah seperti ini, Anda colokin ini, pastikan lagi. Colokin ini. Saya pastikan ini, kemudian yang isep ini nyedot. Dan las-lasan isep ini takutnya bocor, saya akan korek. Ini tidak menghisap, kemudian angin ini semakin kecil. Vakum. Jadi ini sudah pasti ini tidak ada kebocoran di isap. Saya lepas ini. Kalau sudah seperti ini sederhana. Anda tinggal pasang selang pengisian. Kalau sudah seperti ini sederhana sekali. Kalau Anda melihat saya ini, pasang selang pengisian. Oke. Sudah saya pasang freon, selang pengisian, dan lagi saya vakum ini. Oke. Angin ini sederhana lagi nih. Ini semakin kecil. Oke. Angin ini keluar semakin kecil. Kalau Anda kepengen cepat, dari data awal ini memang hanya mampet, tidak ada kebocoran dan uji las dan lain-lain, saya buka freon. Jadi ini namanya ngisi servis kulkas ini tidak terlalu lama. Kalau penyakitnya saya tutup ini. Oke. Ini freon ini yang keluar.
sudah melambat saya tutup. Oke, sudah saya tutup, saya nunggu hitam, las-lasan, baru saya buka freon. Ya, saya tidak menggunakan tang ampere ini, artinya ini saya pasti saja. Saya akan buka freonnya nih. Kalau lagi ngisi seperti ini bisa ada 3 menitan, ini biarin ntar ditutup, artinya ini tekanan sampai berapa ini, dan memastikan ini tidak mampet. Tekanan ini baru nyampe berapa, baru Anda buka lagi. Jadi seperti itu. Saya pegang pipa pres ini, semakin hangat apa tidak? Ini semakin hangat, jadi tidak seperti tadi ini. Ya, kalau ini belum tentu hangat. Kalau LG ini kondensor di belakang, jadi bisa diraba ini belakang kulkas. Akannya sampai mana? Saya akan tutup tekanan ini berapa ini. Kalau seperti ini bisa dipastikan tidak mampet karena jarum tidak langsung turun. Jadi saya optimis saja ini ngisi freon ini seperti ini, hanya potong 3 titik. Kenapa ini jadi tidak mampet? Saya orang yang paling tidak mau ganti kapiler sebenarnya. Jadi seperti itu. Ini baru di atas 10 ini kan semakin turun. Jadi seperti itu. Saya belum melihat kahanan di evap ini. Jadi seperti apa di evap, saya hanya patokannya di belakang dulu ini. Filter anget atau isep terlalu dingin, misalkan ini berarti kebanyakan. Tekanan ini sekitar 12 ini. LG ini biasanya ini tekanannya lebih tinggi. Saya coba melangkah ke 18 misalkan. Saya buka lagi. Ntar turun nih. Ntar turun, jadi saya tutup posisi 20, ntar turun sendiri dulu ini. Saya jamin ini tidak mampet. Filter anget, bodi belakang ini anget.
Saya akan tembak dengan kamera ini. Kurang lebihnya gampang, ini tinggal tambahin. Jadi LG ini yang bagian atas harus dingin, itu sebelah kanan dari depan. Karena ini terakhir evap ini di atas kanan ya. Anda lihat, ini langsung tidak saya potong-potong. Saya membuktikan lagi nih untuk kulkas LG satu pintu. Anda tonton dari awal supaya Anda ini paham. Ya. Jadi seperti ini langkahnya.